Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Film diawali dengan memperlihatkan permukiman kumuh di Meksiko. Seorang remaja laki-laki terlihat tengah mengendarai sepedanya. Ia diketahui bernama Willy. Remaja berandalan yang kebetulan juga merupakan anggota dari geng Marshall Patruka. Remaja laki-laki yang mendapat julukan sebagai Casper itu nampak sedang menemui teman kecilnya yang bernama Benito. Ia merupakan anak laki-laki yang selama ini selalu menjadi andalan Casper dalam mencuri barang-barang berharga. Termasuk kali ini di mana sejumlah barang berharga nampak berhasil didapatkan oleh anak laki-laki tersebut. Kelihayan Benito dalam mencuri berbagai barang berharga nampaknya telah menarik perhatian dari pemimpin Marshall Patruka. Karena alasan itulah, maka Casper pun lalu mengajak pencuri kecil itu untuk turut bergabung menjadi anggota gengnya. Namun untuk masuk menjadi anggota geng itu jelas tidaklah mudah, bre. Pemimpin geng yang dijuluki Lil Mago itu mengharuskan setiap anggota baru untuk menjalani ritual lama mereka, di mana bocah laki-laki itu harus menjadi bulan-bulanan dari para anggota geng selama 13 detik. Meski terbilang singkat, namun waktu 13 detik jelas menjadi momen yang menyakitkan bagi Benito. Sejumlah pukulan dan tendangan tanpa ampun membuat tubuhnya dipenuhi oleh banyak luka. Uniknya, meski mendapat banyak luka dari aksi tadi, Benito masih bisa menunjukkan senyumnya, seolah menjadi tanda jika dirinya puas sekaligus bangga telah menjadi anggota dari geng tersebut. Hal itu juga yang membuat Lil Mago memberi bocah laki-laki itu dengan julukan Smiley. Sejak saat itu, hubungan antara Casper dan Smiley menjadi semakin dekat. Bahkan bocah laki-laki itu sempat diajak Casper menemui pacarnya. Namun tampaknya tidak hanya sekedar diminta untuk menemaninya saja. Smiley ternyata diminta untuk menjaga agar pertemuan antara Casper dan pacarnya itu tidak diketahui oleh siapapun, terutama Lil Mago dan anggota Marshall Patruka lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Casper nampak tak ingin siapapun mengetahui tentang hubungannya dengan sang pacar. Seolah ia benar-benar tak ingin melibatkan wanita bernama Martha itu masuk dalam kehidupan kelamnya sebagai anggota gangster. Di hari lainnya, Casper bersama dengan Smiley mendatangi markas geng mereka. Tidak seperti sebelumnya, Smiley yang telah resmi menjadi anggota Marshall Patruka kini diperintahkan untuk belajar menembak. Tak tanggung-tanggung, target kali ini adalah seorang mantan anak buah Lil Mago yang diketahui telah berkhianat. Di bawah arahan Casper, Smiley yang sama sekali tak pernah menggunakan senjata api akhirnya berhasil menembak matoi targetnya. Dari sini juga diketahui bahwa ternyata pria yang ditembak matoi itu merupakan target yang seharusnya dicari oleh Casper. Namun, bukannya menuruti perintah Lil Mago, Casper malah diam-diam memanfaatkan waktunya untuk bercumbu dengan pacarnya. Karena alasan itulah, Lil Mago sempat mempertanyakan kesungguhan Casper dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin geng itu juga sempat mengingatkan Casper agar tidak berbohong lagi, dan harus sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Meski sangat jelas telah berbohong, namun Casper yang sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh Lil Mago, sama sekali tidak mendapat hukuman atas aksinya tersebut. Kemudian di suatu malam, Casper yang kala itu sedang bermesraan dengan Martha tiba-tiba didatangi oleh anggota Marshall Patruka lainnya. Salah satu anggota geng yang bernama El Sol juga sempat memberitahu pada Casper mengenai pertemuan penting dengan Lil Mago, termasuk memperingatkannya agar tidak mudah berhubungan dengan orang asing di luaran sana, tak terkecuali dengan Martha, yang menurutnya bisa saja merupakan mata-mata dari geng lain. Di hari pertemuan, aksi diam-diam yang dilakukan Casper setiap kali bertemu dengan Martha ternyata telah sampai di telinga Lil Mago. Hal itulah yang menjadi pembahasan panas oleh geng tersebut.
bahkan memaksanya untuk menjalani hukuman 13 detik. Sama halnya dengan Smiley yang turut dinilai telah bersekongkol dengan Casper selama ini. Sialnya lagi, pertemuan yang harusnya berakhir hanya dengan hukuman 13 detik itu ternyata diperparah dengan kedatangan Martha di sana. Alih-alih ingin mengantarkan Martha pulang, Lil Mago malah berniat untuk memperkaos wanita itu. Sementara Casper yang dinilai telah berani berbohong kini menjalani hukuman 13 detik bersama dengan Smiley. Dan malang bagi Martha, ia yang sempat berontak dan berusaha melawan Lil Mago malah harus mati setelah kepalanya terbentur keras ke bebatuan di area makam. Seolah tak memiliki rasa penyesalannya sama sekali, Lil Mago yang baru saja membunuh Martha dengan tampang yang tak berdosa hanya mengatakan pada Casper agar segera mencari wanita lain. Ia bahkan menegaskan jika dirinya tak akan ragu untuk membunuh Casper apabila anggotanya itu kembali ketahuan berbohong. Merasa cukup dengan menghukum kedua anak buahnya itu, Lil Mago lalu mengajak Casper dan Smiley untuk ikut dengannya menjalankan tugas yang lain. Di sebuah stasiun, Lil Mago bersama Casper dan Smiley mulai menaiki salah satu kereta yang berisi banyak imigran. Di dalamnya ternyata mereka berencana untuk merampok uang dari semua imigran gelap yang ada di kereta tersebut. Dengan dibantu oleh Casper dan Smiley, Lil Mago bisa dengan mudah mengumpulkan banyak uang dari para imigran gelap yang ditemuinya. Bahkan pemimpin geng itu sempat tertarik dengan seorang gadis yang juga menumpang di kereta tersebut. Ia tidak hanya ingin merampas uang dari para imigran, tetapi juga berusaha memperkaos wanita itu. Casper yang masih dilanda oleh dendam kematian pacarnya jelas tak bisa lagi menahan amarahnya. Tanpa berpikir panjang, Casper dengan cepat menebas leher Lil Mago dan mengempaskan jasad pemimpinnya dari atas kereta. Sementara Smiley yang melihat aksi tersebut hanya bisa terdiam dan seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Casper. Bocah laki-laki itu kemudian diturunkan paksa oleh Casper yang tak ingin melibatkan Smiley dalam masalahnya kali ini. Entah apa yang dipikirkan oleh Smiley. Ia yang seharusnya bisa terbebas dari belenggu gangster dan memulai kehidupan seperti anak-anak pada umumnya, malah memilih kembali ke markas Marshal Patruka. Di tempat itulah akhirnya semua anggota geng mengetahui kabar kematian Lil Mago. Kabar itu sontak memancing amarah semua anggota geng yang ada di sana. Tak terkecuali dengan Elsol. Ia yang selama ini menjadi orang kepercayaan Lil Mago langsung mengarahkan semua anggota Marshal Patruka untuk mencari dan menghabisi Casper. Di waktu yang sama, aksi Casper dalam menghabisi Lil Mago telah menarik simpati dari sejumlah imigran gelap di kereta tersebut, termasuk wanita cantik bernama Saira. Gadis yang sebelumnya sempat akan diperkaos oleh Lil Mago bahkan tak ragu untuk membagikan makanannya dengan Casper. Nah, sejak saat itulah keduanya mulai akrab. Terutama dari Saira sendiri yang terus saja mendekati Casper, seolah ingin mengutarakan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan dirinya dari aksi keji Lil Mago sebelumnya. Sementara itu, Smiley yang juga turut memburu Casper akhirnya mendapat bantuan dari geng lainnya, yang kebetulan juga berhubungan baik dengan Marshal Patruka. Bersama anggota geng tersebut, Smiley mulai melanjutkan pencariannya. Bahkan, ia juga sempat terlibat baku tembak dengan rival geng lainnya. Kembali ke Casper. Ia yang mulai dekat dengan keluarga Saira akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka dengan turun dari kereta, tepat ketika semua imigran itu terlelap tidur. Namun tanpa diduga, Saira yang sebelumnya terlihat tengah tertidur ternyata malah ikut turun dari kereta dan berniat untuk melalui perjalanannya itu bersama Casper. Meski ia telah berulang kali melarang Saira untuk ikut dengannya, namun apalah daya. Casper akhirnya mau tak mau harus melalui perjalanannya bersama gadis itu. Menyadari sulitnya menembus area perbatasan dan mulai kehabisan stok perbekalannya, Casper akhirnya mendatangi salah satu kenalannya.
Wanita yang akrab disapa sebagai Bibi itulah yang kemudian memberikan Casper dan Saira makanan serta pakaian seadanya, termasuk menyelundupkan mereka ke salah satu truk yang menuju ke area perbatasan. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Casper dan Saira akhirnya tiba di tepian sungai yang menjadi pembatas antara Meksiko dan Amerika. Mereka pun lalu memutuskan untuk menyeberangi sungai tersebut melalui jasa yang ditawarkan oleh warga setempat. Berbekal kamera hasil curian yang sempat diberikan Smiley tempo lalu, Casper yang tak memiliki uang akhirnya bisa menyeberangkan Saira terlebih dahulu. Tapi sial bagi Casper, ia yang menunggu gilirannya untuk menyeberang malah tiba-tiba dihampiri oleh sejumlah anggota geng Mara Salvatrucha. Tak ingin hal buruk menimpanya, Casper pun dengan sekuat tenaga berusaha kabur dari kejaran geng tersebut. Meskipun sempat berusaha kabur, namun Casper yang sempat menjauh dari kejaran gangster itu malah bertemu dengan Smiley yang kebetulan berada di tepian sungai. Secara mengejutkan, pengalaman sebagai gangster yang dijalani oleh Smiley dalam beberapa hari terakhir nampaknya telah merubah cara pandang dan perilakunya. Bocah laki-laki itu bahkan tanpa ragu melesatkan beberapa kali tembakan ke arah Casper, disusul dengan berondongan tembakan dari anggota Mara Salvatrucha lainnya yang membuat pria tersebut meninggoy seketika. Sementara itu, Saira yang mendapati aksi penembakan tersebut jelas merasa tak terima. Namun, ia hanya bisa menangisi kepergian Casper, tanpa bisa membela atau memberi perlawanan pada sejumlah geng di sana. Smiley kini ditato bagian dalam bibirnya yang menjadi identitas Mara Salvatrucha, sekaligus menjelaskan bahwa bocah tersebut telah sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga besar geng tersebut. Sementara Saira yang telah tiba di daratan Amerika akhirnya bisa menghubungi saudaranya yang berada di New Jersey untuk memulai hidupnya di sana. Dan film pun selesai. Itulah sedikit kisah kehidupan gangster Mara Salvatrucha atau MS-13 pada film Sinobre yang rilis pada tahun 2009. Gangster paling ditakuti dan paling brutal di Amerika. Oke Bre, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian juga tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.